satu imah dengan jarak yang sama simpenan jam 3 subuh finishna di masjid. Sok make CCTV bere tahrim di masjid starna as-salatu khairum minan naum langsung asupan karung jeleng keren teh kreatif atuh supaya bernilai ibadah sok geura insyaallah riweuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan dan tema yang akan kita kupas, kita bahas. Buka dulu, tadarus dulu Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 221 terkait dengan tema cinta ditolak, babaturan seri terbahak-bahak. Sok. Saya sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 221 tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan wala tankihul musyrikat, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Mending keneh budak hamba sahaya jelema seperti terhina tapi dia beriman daripada gelis tapi itu jelas keimanannya walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
kawinat teu meunang ngawinkeun oge teu meunang dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ada apa hikmah di balik ayat ini? Alhamdulillahilladzi khalaqaz zakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa khalaqnakum azwaja wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim tadkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun ku anfusakum wa ahlikum an-nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni. Ya ma'syarus sabab falyatajawwaj. Berkah maghrib ini kita masih diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu, karena itu kata Nabi, barang siapa yang ingin mudah harapan, cita-cita, hajat, mimpi dan keinginan untuk kelak masuk surga dengan mudah, dia Allah mudahkan langkahnya ke majelis ilmu. Man sahala tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Semoga yang hadir malam ini langkah kaki yang kanannya menambah kebaikan, langkah kaki yang kirinya mengkifarati dosa. Semoga yang punya hutang cepat terbayarkan. Allah datangkan dari sisinya langsung rezeki untuk melunasi hutang-hutang. Tapi tong ngaranyuk deui. Abang mesti lunasan ku Allah nganyuk deui. Soal hotel lieur maneh mah. Yang berniat haji dan umroh semoga dilancarkan di perjalanannya. Yang sudah berniat tapi belum nisab, ongkosnya belum sampai tahun ini disempurnakan supaya bisa pergi ke rumah Allah menjadi duyufur rahman, para tamu Allah yang terpilih. Semoga yang sedang ada masalah dengannya gelisah, resah, gundah, gulana, melo, galau, risau, Allah tenangkan hatinya. Semoga yang sedang sakit, terlebih orang tua kita yang terbaring sakit, semoga Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Semoga yang sudah punya itikad, niat dan tekad sampai mencapai akad, Allahumma yassir wa la tu'assir, semoga bisa dipusdai kawina. Ame teh jauh teuing ka undanganna. Ngan mahal gedungna. Ya, apapun hajat, cita-cita, harapan, termasuk mencintai dan dicintai. Ketika cinta ditolak, sepakat biarkan Allah yang bertindak, karena manusia hanya punya keinginan. Makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Terbukti manusia punya keinginan, mereka selalu berencana dan berencana. Sampai di Indonesia ada program KB, keluarga berencana, punya anak cukup 2 dari 2 ibu, jadi cikal KB. Saya sedang berikhtiar memberlakukan sistem ganjil genap untuk 2 istri. Ya, alhamdulillah hari ini saya udah buktok titik balik. Mudah-mudahan dengan titik yang kita bikin, kita bisa balik ke Allah, karena setiap dosa adalah titik hitam, harus diistighfari biar terhapus. Seperti toilet ada kaca tempat kita bercermin setelah mandi, beberes kumis, ngurut janggot, ngarapikeun, sok ngenteng lah. Sakabeungan sok kacepretan sabun, air, mun teu dilap eta jadi burem. Maka sing rajin ku kanebo. Sama dosa juga, setiap kita bikin dosa satu nuktah hitam di hati, tanpa diistighfari nanti hati kita gelap, tidak bisa melihat kenyataan.
sehingga kalaupun ingin punya pasangan ya hanya pas di angan saja tapi tidak di kenyataan. Itu kan menyakitkan. Apa salah dan dosaku sayang cinta, kan gitu TikTok mah jalan goyang muka ditena semar mesem, itu musyrik. Itu kan lagu Via Valen ya. Maka dengan itu waktu di Trans 7 selalu seger, pas bintang tamunya Via Valen saya nggak hadir, takut viral ya. Diganti ku Ustadz Dudi Mutakin ya. Jadi cinta ditolak, biarkan Allah yang bertindak. Berarti Allah sangat tahu dan maha tahu itu tidak baik buat kita. Kan orang sok nedreg hayang kasih eta weh, kapalun mengandung racun saya teh. Belum menikah masalah. Nah Ustaz belum menikah nyawa masalah. Iya banget bermasalah. Sudah menikah pun masalah. Bukan menikahnya, bagaimana punya mental nggak untuk menyikapi persoalan yang muncul setelah menikah. Yang jadi masalah kan bukan masalahnya, niat sampai kesananya itu karena Allah nggak, itu masalahnya. Mun karena Allah, insya Allah menang oleh. Tapi mun karena oleh mau menang Allah karena cantik. Walaupun ada hadis tungkahul mar'ah, nikahi, cintai orang yang kau akan nikahi. Menikah itu harus dasarnya cinta. Maka Rasul pernah didatangi sahabat, Rasul aku dijodohkan dengan si fulan atau si fulana tapi nggak eye catching dengan hatiku, kamu berhak menolak. Jadi ulah ngerasa taat ka kolot tapi ka dikawinkeun jeung nu urang teresep. Emang nurek rumah tangga kolot tegas saja dalam bab ini mah. Ya, dulu sebelum Nikita Mirjani hijrah kan saya di dekat-dekat ku kolot saya teh ka Nikita. Nu deketna Nikieu. Ya. Jadi itu bisa. Ini masalah perasaan, fitrah. Perasaan itu dalam bahasa Arab namanya gharijah, insting. Da geulis mah relatif, ganteng mah relatif, nu goreng nu mutlak mah. Ya. Jadi jangan ada beban dalam masalah ini, yang kemudian efek fisiknya adalah jadi jerawat. Makanya banget dirawat, tong diedit. Loba nu menang jodoh tina sosial media pas di kenyataanna menghindar karena beda jeung nya korban kamera 360 hungkul. Beauty. Nikah itu perintah. Ibu-ibu apa kabar ibu-ibu? Nikah itu perintah, Bu. Perintah siapa? Ibu mau menikah nggak? Enggak, Ustaz. Baik si bapak nikah di. Bu yang menikah perintah siapa? Jawab batu dari nyumaahan. Kalau suami kita ingin menikah lagi boleh? Sepakat. Dan tidak harus dijawab, saya pasti tahu jawabannya. Ngetos we sararen teu. Cenah nikah teh perintah Allah, tapi ketika suami kita mau menikah lagi dicarek, ai ibu sahana Allah. Bet wani curah carek, Allah wae teu nyarek sia teh. Maka bapak-bapak, AA yang sudah punya istri agak sedikit menguji, sabar, itu ujian. Mun rada bedegong, ngalawan, membentak, menyengat, nyolot, maklum Allah wae dilawan ku si eta mah. Sabar we, insyaallah ku sabar mah kesel. Menikah itu perintah Allah, fankihu ma tabalakum. Ini ayat yang ibu-ibu tidak suka. Nikahilah olehmu dari perempuan yang kau sukai, ma tabalakum minan nisa, yang engkau sukai. Catat, karena ibu-ibu yang protes data kawin itu kan gelis. Allahu Akbar, teu gelis mah keur naon dikawin ge. Sok geura tingali ayatna, bantuan lah ayat An-Nisa ayat 3 geura sok. Allah dilawan ku ibu-ibu mah ke piramid dina tanya jawab bae we. Ameh karena
jadi musyrik gitu loh. Kan ini judulnya cinta ditolak, Allah bertindak. Itu ditolak cinta teh tindakan kita sesuai dengan tindakan Allah? Tidak. Bukan cinta ditolak, lain cinta nu ditolak. Beungeut nu teu ngijinan. Sese. Aya kan? Sok ya, Anissa 3. Didinya lah mulut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, Terus, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. yang kamu Senangi. Kita sepakat hancurkan Quran. 2, 3 atau 4. Tenang, kalau baginya. Terus, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Tong akan dilengitkan ayatna cicing. Saya bukan tidak bisa baca sendiri, bukan tidak hafal ayat itu. Celi daging jadi. Wantun gale tu wantun lah gale tirituna sakitu. Perempuan yang kamu senang, mangkihu matobalakum minan nisa. Mimitina sabaraha? Masna sabaraha? 2 iroh 2. Mimitan nanti 2. Wasulasa 3 waruba 4. Pailan tak dilu mengisi cobaan kabeh kacirita adil pawahidah. Rek nyawa adil kumaha hiji mah. Sahalawan adilna. Ya. Logik. Tewaranin. Itu lebih baik kalau kamu mengerti. Cuma ngerti tuh sih musyrik sieun pemajikan. Ustaz niwanian gitu, setani teu ngilu. Mengilu mah ngabahas ayat ieu. Istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya, hati-hati. Cinta ditolak, Allah bertindak. Banyak yang kemudian menikah bercerai, padahal karek hiji. Karena ada kemusyrikan di dalamnya. Ibu-ibu terlalu menyembah suami, kalian takut karena terlalu menyembah istri. Saking cintanya, dan cintanya menenggelamkan rasa cinta yang seharusnya cinta itu untuk siapa? Ke Allah. KBG. Ayo mere rasa cinta saha? Kenu ngailfilkeun saha? Nya tunggu serahkeun ka Allah, makanya dideketkeun yang dijauhkeun ge ku Allah. Ka Ismail nih klasik nih. Ismail teh memang sempat mau disembelih sama ayahnya, kisah kurban, tapi kan nggak kejadian. Berani berkorban untuk berkurban, ujian saja, tapi kurbannya jalan terus. Dikisahkan Ismail tuh punya istri, cuman rada renggil gitu loh, baragaju, buraong, borongongong, nyolot gitu kasalaki teh. Ibrahim satu ketika kan lama nggak pulang, teu apaleun eta teh mitohana. Jadi ia jadi dalil menang teu apal mitoha. Kan istrina Ismail teh teu apaleun eta teh Ibrahim, bapana Ismail nganjang nya ka imah minantu gitu. Ternyata sikap melayani tamunya teh teu ngeunaheun. Ismail langsung nulis surat, Ibrahim langsung nulis surat ke Ismail, ganti tulak panto. Apa pesannya? Ceraikan istrimu, kakolot wae teu ngeunaheun sikapna. Ismail nurut. Ya. Ya, terima kasih dari Mandala Jati, Majelis Taklim, Ibu Betty 3 bis kesini juara. Ya, semoga jadi amal soleh. Ini berat ini, saya ngulang di jalan geula ieu teh nepi ka cinta ditolak teh naon ieu teh saha nu nolakna teh ieu teh. Istri saya kan kaget setelah istirahat reuas kangeusnakeun. Nah neng bogoh ka sadar teh baheula panggihna di mana? Di Cicendo. Keur gangguan panon. Enak cager reuas. Gasa laki bangetna pabelit jeung beuteung. Jadi
ketika menyatakan cinta teh kudu dengan pertanggungjawaban moral, mental, ulah sampai menyesal setelah mengambil keputusan itu. Saya banyak masuk ke DM nu dikepret salakina, nu teu dinafkahi, anu dinikahi tapi suaminya entah gak pisan. Dan itu dominan hari ini. Terus hayangna naon? Nah, ini keren nih. Cinta ditolak, Allah bertindak. Persoalannya sederhana. Kita walaupun menggunakan istilah an-nikah, tapi niatnya memang mungkin karena Allah, tapi caranya tidak mengikuti cara Allah. Artinya tidak merujuk ke Rasulullah. Jadi tidak mawadah, tidak warahmah, tidak syakinah. Ini yang hilang kemudian di tengah-tengah perjalanan yang namanya ibadah pernikahan. Maka kudu asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana, kudu asak-asaknya nenjo, harus matang-matang dalam melihat, khawatir nanti menyesal akhirnya. Mengaliwat mah sing bener tinggi cikana teh sing bener. Maka kategorinya tungkahul mar'ah, nikahi olehmu. Orang-orang yang akan kau nikahi itu 4 kategorinya kata Nabi. 1, li jamaliha, kegantengannya, kecantikannya itu mah fitrah, insting, relatif. Orang tak pakai dalil pun neangan gitu mah. Malah jadi skala prioritas utama ya nak. Yang kedua, lihasa biha, keturunannya. Ketiga, 5 liha, materinya. Tapi yang Nabi tekankan, fadfar bidatid-din taribat yadak, perhatikan zat agamanya. Dikaitkan dengan ayat yang tadi Al-Baqarah 221, hade kene budak belian hamba sahaya hideung cakeutreuk legam mun seuri ka ciri huntuna unggul. Patokan geulis mah beda di Sunda jeung di Negro mah. Di Negro mah disebut geulis teh mun kanal bibirna. Kan mun di urang aya oleh kanal bibirna kan bimoli, bibir monyong 5 cm. Saya punya teman kuliah di Nigeria. Lila lah, ay balik pas lebaran, eta saha cenah hidung itu. Jelma seeng. Pemajikan saya tad tengahina, aduh hampuras. Nah bisa bogoh. Urang teh bogoh kasih eta teh merhatikeun oge 7 tahun. Karek muncul rasa bogoh. Dan menikah. Jadi patokan di Afrika mah nu geulis teh nu seksi bibirna kandel ukuran orang ditu. Siga bule resep ka orang Bali. Karena kan papanasan hideung relatif, makanya katakan relatif. Tak anu ngabedikeun mah bukan wajah, fisik, harta bukan. Niatnya karena Allah tidak. Jika Julaibib tempo hari diceritakan dibawa ke Rasulullah ke perempuan tercantik di daerah itu. Perempuannya mau, tidak ditinggali Julaibibna, tapi saha nu mawa eta Julaibib? Rasulullah. Kalau sudah Rasul mengatakan tidak ada hak kami menolak. Ayeuna masalah cinta ditolak, datang ke dukun, dibacaan serta hadisna, man ata arafa kahinan lam tuqbal salatal yauma lailatan. Kan lagi jahiliyah manya nyeri hati setik ulin ke tempat anu didinya peletna terkenal ya, tong disebut Campang atau Garut atau Sumedang atau Banten lah, gibah lah. Nah nya pelet anu asli mah dikotok mang. Urang nyatakeun ka eueuh ditolak, lewekan dikotok beungeut na. Ngudag pasti. Jeung hancip komplekna lah. Eta no udagana teh diudag. Nanti saya kerucutkan masalahnya, bukan cintanya. Mungkin kita menolak aturan Allah sehingga banyak yang kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Banyak orang yang curhat ke saya, saya lagi ta'arupan nih PDKT dengan yang saya berharap dia jadi imam saya satu ketika. Terus yang jadi masalah cuma Ustaz orang tua kurang respect. Tetap bebeja mah kudu lembutkan hatinya pelan-pelan. Dan saya juga waktu nikah tidak langsung disetujui, cuman diperlihatkan prestasi bahwa orang tuh benar-benar ke anak bapak teh lenek heureuy. Kan di ACC-na pas lahir anak pertama baru mengakui saya menantunya. Loadingna lila pisan, kan perjuangan naon ge.
Yang penting tong nolak jenis dah gitu. Ditolak ku kolot mah masih bisa negosiasi lah. Nu penting mah ulah ditolak ku nu dimaksudna. Nah ini yang dimaksudnya ini punya siapa? Sepakat punya Allah. Tong diudag si etana. Mun istilah saya mah injem rental ngaranna. Pernah nyoba treatment ini nggak? Misalnya jalan-jalan di hareup dah. Anu lucu, cute gitunya, imut gitu. Jawa insting teh muncul resep gitu. Tong langsung ditembak. Kan tuh Jawa dicegat teh bogoh tuh teh. Pasti insya Allah dicabok. Tak menghindari kekerasan di luar pernikahannya, lompat ke masjid wudhu. Ya Allah, si eta nu tadi kareret ku abdi. Jawab teh apa ngaranna? Allah lebih tahu. Bejakeun. Kira proses nama kumaha Allah. Mungkin saya tagih ke masjid, patuker senal, nya di mana? Resep keajaiban tuh. Saya ngasih PR tanun jomblo menang ikut pembahasan saya tapi belum menikah, berarti tahajudna tadi dijalankan, duhana tadi dipegawe, sedekahna tekencang. Kan saya sering kalau nutup majelis bab-bab seperti ini, coba sekian hari mencari cinta dari kajian ini. Pernah nggak saya ngomong gitu? PPR-an tuh, udah loba anu geus dia nge-DM Ustaz hadir ya ke pernikahan saya. Barusan saya sama Indra The Titan pulang tibuk tok. Ustaz, alhamdulillah tina hasil ngobrol saya menikah lagi. Menang gadis janda bang? Gadis guys, alhamdulillah dirinya kawin, berarti saingan tidak terlalu banyak gitu kan. Ya, Indra The Titan nikah tanggal berapa 8 di Purwakarta, dapetin orang Pakanbaru. Artinya PR-nya dijalankan gitu loh. Yakin gak ke Allah? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sok bogoh mah kasasahage, tapi niatnya naon ya? Nafsu. Itu dilarang. Wala tangkihul musrikat. Nikahnya aja belum, musriknya udah. Jadi menyembah si perempuannya itu, menyembah si laki-lakinya itu. Ini yang kemudian jadi susah move on, galau, resah, gelisah. Cek Iga Mawarni mah laguna teh. Entah mengapa hatiku kini mulai resah, tak ingin aku berkawan lagi selain denganmu. Nah apa lagu eta geus kolot. Eta lagu si mamah keur bobogohan jeung si bapak. Kasmaran judulna. Apakah semua ini karena aku kasmaran? Kan jadi mengawang-awang gitu loh. Jadi terzikir, jadi mikiran si eta weh. Ningali WC juga si eta. Karena lalakina kan ngaranna Toto. WC merekna Toto. Salam ti Toto. Totonggengan. Jadi ulah musyrik. Kenapa cinta ditolak? Musyrik. Orang yang kita jadikan target rasa cinta kita teh, dia teh hamba Allah tuh. Kejar holiknya, jangan makhluknya, paham? Dia belum tentu kieu anu ekstrim nama. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi bisa nggak menentukan cintanya untuk siapa? Maka kemudian muncul istilah pelakor. Ibu tahu pelakor? Perebut laki orang. Bagaimana Ustaz hukum pelakor? Teu naon asal tong kanyahoan. Nu jadi rame makanya mantak menjadi ismud nyu mamah muda. Tong sok arate hayang upload, hayang caption, hayang instastory ka ameu iroh. Babaturan nang ngepcer dikirim jadi riweuh. Iya dah aku mah di blok teh IG na. Tapi kan babaturan teh nyambung menjadi satu. Bakal make nu ngiriman foto. Bu kepo wae capek, kayak gula darah naik. Ayah teh berfoto teh dengan ribuan ibu-ibu garis keras. Nu geus teu bisa diingetan. Urang teh geus wudu di dari foto teh susu kanu tong. Aduh. Dicarek sieu nyeri hate, teu dicarek da memang ngeunah sih nya.
rek itu wae cilakaeun teh loba iroh larinya ke Allah la ilaha. Jangan perempuan itu menjadi ilah kemudian kita jadi tidak dapat petunjuk. Maka nikah itu perlu dilalah. Apa itu dilalah? Petunjuk, mapping. Sahaya calon imam urang teh, kumaha calon makmum urang teh. Ya. Kemari Ramadan ikut tarawih nggak di masjid masing-masing? Sepakat ya, imamnya pernah nggak ada imam tandem? Karena pengen viral masjid teh diundang lah misalkan dua qori ternama, satu nuker hits ayeuna Jamil misalkan, terus saha Ibrahim El-Haq ditandemkeun imamana surat yang sama tandem pernah tuh. Artinya di mana-mana ge imam teh menang dua. Ai makmum menang opat. Bu menang opat makmum. Bu, makmum menang opat tuh. Jawab atuh. Rek adan. Henteu. Iya leuwih ti opat. Urang nanya masa etik, boleh nggak makmum 4? Alhamdulillah. Babak pertama berhasil. Boleh, Pak. Bentar lagi ada alhamdulillahilladzi bi jatihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Semoga apapun ujiannya, termasuk ketika kita menyatakan rasa cinta kepada objek yang kita cintai dengan insting kita. Cinta itu fitrah, tapi kalau tidak pas menempatkannya jadi fitnah. Maka jangan pernah mencintai selain karena Allah. Setuju? Karena akan lelah ujungnya disorientasi, krisis skala prioritas. Maka dalam Islam ada 7 kelompok orang yang kemudian dapat perlindungan Allah tatkala kelak tidak dapat perlindungan dari siapapun di mahsyar, kecuali orang yang mencintai dan membenci karena Allah. Bencinya pun harus karena Allah, terlebih mencintai. Maka asyaddu hubbalillah, nyatakan cintaku adalah karena Allah. Malah kalau cintaku ini, cintaku kepadamu mengalahkan rasa cintaku kepada Allah, mending udahan aja. Makanya kan banyak sekarang yang lebay ya, ngerayu, kamu punya pelampung nggak? Buat apa pelampung? Biar aku tidak tenggelam dalam rasa cintaku padamu. Boleh aku pinjam nggak? Pret ah, sekawin mariweh weh. Maka tetap saya tidak akan bosan menyampaikan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ikhtiar perbuatan, nyatakan saja kalau suka, nyatakan saja. Termasuk akhwat, kalau menyukai ikhwan, tembak weh, nyatakan saja. Khadijah pun kan ke Rasulullah menyatakan, tidak ada keharaman menyatakan untuk menyatukan, mensepakat, menanggalkan untuk menunggalkan. Ulah menanggalkan setelah menyatakan, menanggalkan sok mau menyatukan lalu meninggalkan. Itu menyakitkan, meninggalkan trauma akhirnya. Jadi oleh amah nu kamari ge atos ge 7 jahitan nya melukai hati maksudnya. Maka hati-hati dengan tidak menyatakan. Da cinta mah serba salah. Tadi nyatakeun menyiksa, jadi tak cerita menyiksa, tak cerita tak bisa. Rek nyarita tak bisa, tapi tak cerita juga menyiksa. Itu status saya beberapa hari kemarin. Jadi berat, menyatakan saja. Fasyhadu, nyatakan saja. Syahadat itu kan pernyataan. Musyahadah, nyatakan saja. Ada khutbah, khutbah artinya menyatakan. Khutbah berceramah, menyatakan. Khutbah menyatakan sikap. Begitu ke urang. Mun teu yang geus. Jangan dinu lain. Tapi dah Ustaz, saya mah yakin ya 50%. Ya sabar. Cina nyobaan heula jeung lain. Tetapkan sampai benar-benar manehna ka KUA. Tuluy urang nepi ka UO. Gara-gara nungguan si eta ternyata bener jeung si itu. Hei, ini bab takdir. Ikhtiar mah ikhtiar we sok. Datang boro anu encan nu geus gawe anu cerai, betul? Ustaz, bukankah
pasangan kita, istri kita ini tulang rusuk kita, betul. Bagaimana dengan kejadian yang namanya perceraian? Berarti tulang rusuk rentalan tidak bertahan lama. Disebut jodoh mah wa khalaqnakum azwaja, semua ada pasangannya. Cuma bener itu pasangan orang atau hanya lewat saja mampir sebentar lalu menjadi ujian. Dengan muternya rezeki mahnya sekali waktu mah begitu ya, yang sering katakan bab rezeki asa dahareun urang ya teh, ternyata masih panas ya teh dahareun teh, kedawak dicokot panas dong dibanting glutuk-glutuk kunaon kucing, berarti rezeki ya beri ti tukang, berarti rezeki beritna gebuk ku satpam cokot di dahareun urang teh bikin ku satpam ya tadi. Jodoh juga sama, PDKT-na tahunan jeung urang wau jeung kolotna ampir rek akad celek teh kawinan jeung batur. Cinta ditolak, doa bertindak. Tapi ngadoana ulah jiga nu kekinian teh maksa. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajjakeun. Aisi itu nanti dibikin embungan ku Allah. Barusan gak sholat tadi keren tuh ayat pertama saya ingat, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sing sabar ikhtiar masuk we nyatakan oh tersepun yang geus, terus berdoa kalau memang yang dihayang teh iya. Tapi ingat setelah sholat ada wirid la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad min kal jad. Cinta ditolak, Allah yang berkehendak, termasuk penolakan itu dikehendaki Allah. Itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah biar kita nggak musyrik gitu loh, wala tankihul musyrikat. Jadi urang dinyakeun jeung si eta, Allah Maha tahu urang bakal musyrik kan. Allah itu pencemburu, kita lebih fokus ke dianya bukan ke Allahnya. Aikeur PDKT mah kan melibatkan Allah. Anu geus aya spiritualan hijrah juga urang mah kan ke Allah lompatna. Ibadah butuh teh. Kenapa dia mau beribadah? Karena keur aya kabutuh. Mun kabutuhna ditutup, nya geus ibadah deui. Kalau banyak kebutuhan dia ngebut ke Tuhan. Karena kebutuhan. Kalau Tuhannya sudah memberikan kebutuhan itu, Tuhannya dilupakan. Ingat Allah punya sifat pencemburu. Jangan bikin jealousy Allah. Nya ditinggalkeun urang nama. Kalau diberi masalahnya, ketika hati suami ibu berpaling ke yang lain, jangan berburuk sangka. Itu Allah tahu ibu terlalu mencintai suami ibu, sementara Allah cemburu ke ibu, maka dipalingkan perasaan akan yang lain. Tolong mencintai sekedarnya, membenci sekedarnya. Surat At-Taubah ayat 24 bukakan. Minta mik satu lagi. Kami salah mencinta, bukan penolakannya yang saya akan bahas. Niatna wae geus salah nya wajar we ditolak. Nu bener wae kadang efekna salah, niatna bener carana salah, sama dengan salah. At-Taubah 24 krisis skala prioritas. Saha heula ieu teh nu kudu dicintai teh saha heula? Sok baca lawan artinya aja. Siap. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. Seberapa kali? Istri-istrimu 2 kali. Selalu 2. Tulikan. Ulangi dari awal. Ame mikir gitu loh. Katakanlah mana bete? Astagfirullahaladzim. Jika bapak-bapakmu. Kacau bete dopatnya. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. Halus. Ngilu terus di orang halus macana terus. Keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. 8 poin lah, ingat-ingat. At-Taubah 24. Taubatin ada 8 poin dia. Apa efeknya? Dan lebih kamu sukai, lalu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya,
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tak Ismail ditita cerai ku Ibrahim teh lintunya kami nantu teu sefrekuensi, teu saresonansi, teu savisi, teu samisi. Menyatakan cinta rek mana ya? Geus menyatakan rek dibawa teu ku anfusakum wa ahlikum nar tah si papanjikanan urang teh. Mikna teu ngeunaheun Mang. Ya, mau dibawa kemana hubungan kita cek armada mah? Cukup menyatakan tapi mampu menyatukan visi misinya reka surga ya neraka ya. Ibrahim sakeluarga kama barok ta'ala Ibrahim asup surga kabeh eta rumah tangga nu bener nu rek rumah tangga sebelum menyatakan visi misinya seperti Ibrahim tauhidnya padpar bidat tidin taribat yadak. Saya baca lagi hadisnya, Nabi memberikan 4 kategori untuk menyatakan cinta. 1, lihat cantiknya, gantengnya, hartanya, keturunannya, agamanya. Tapi di hadis yang lain seperti Nabi lupa pernyataan ini. Awas mencintai, menyatakan cinta karena fisiknya, karena hartanya, itu sudah musyrik. Maka ada ayat tadkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun, masuklah ke surga kamu dan keluargamu secara berbahagia. Bahagia kumaha lamun skala prioritas tujuan dari pernyataannya itu juga sudah salah. Insting sok milih nu geulis nu kasep mah, tapi aya agamaan tuh. Maka di ayat yang tadi surat Al-Baqarah 221 saya luruskan kembali bising pohokan sok pohoan urang mah. Ya. Mending jeung amat naon amat teh hamba sahaya tapi aya agamaan daripada jeung geulis jeung artis tapi miris disebabkan agamaan. Banyak selebritis yang nikahnya MM-an, resepsinya jutaan, puluhan juta, gedungnya mewah tapi nggak lama karena rumah tangganya nggak ada ruhnya. Maka ketika cinta ditolak jangan salahkan penolakannya, berbaik sangka saja. Itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ganti orientasi nak mana? Ke Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah. Tadi ayatnya kalau yang 8 tadi lebih dicintai daripada Allah dan Rasul dari jalan Allah, itu semua cinta palsu. Maka kita bisa bertanya ke batin kita sebagai bahan muhasabah. Kita ngambil pernyataan cinta sampai orang ditolak, lalu orang jadi resah gelisah dengan penolakan, itu nggak mesti, nggak zaman. Introspeksi muhasabah, kita yang belum dilayakkan dan dipantaskan untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya. Setuju? Maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu ingin dapat cinta yang sungguhnya, cinta yang hakiki, cinta Allah yang hakiki ka urang mah. Allah tuh punya stok-stok cinta yang terbaik di sisinya. Maka ulah sok makasok mau akarab sorangan, makar mau akarab sorangan. Makaru wa makarallah. Kita punya rencana dan Allah pun punya rencana. Kalau Allah sudah berkehendak, lamani alima ataita. Siapa yang mau menolak? Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah belum berkehendak, siapa yang mau memaksa? Jadi kuncinya udah ketemu nih. Cinta ditolak, Allah bertindak. Jadi persoalan ketika kita menyatakan cinta lalu ditolak, bukan cintanya yang ditolak, cinta kamu terbagi. Mesti cinta itu hanya untuk Allah. Pertanyaannya lagi, hai Allah bisa tuh mere langsung, mere jodoh langsung bisa tuh? Tong mere jodoh Maryam ibunda Isa kan boga anak tanpa salaki, bisanya Allahnya ayah budak bapaan, ayah budak indungan, ayah Adam Hawa indungan bapaan, ayah budak bapaan, ayah loba lain ayah kan loba jelema nama Cileupung. Ustad alhamdulillah cenah abdi mah teu kawin ge boga we budak, rezeki mati mana we alus curang eta. Maka wala taqrabus salata wa antum sukara, cing bacaan salat teh artikeun geura ame salat teh nyawaan. Jika tadi saya membaca 2 ayat di 2 rakaat, 1 Al-Baqarah yang pertama, yang kedua surat Ali Imran, wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah. Ingin percepatan jodoh tanpa pernyataan lalu ditolak, surat
Nuh ayat 10 nunahan sia wasari ila magfirah faqultu astaghfiru rabbakum, baca istighfar sing loba nya rama istighfarnya mau ditolak cintanya astagfirullah ditolak wae. Ayat 10 surat Nuh sok baca nih nunahan sia ya ilmu arifin ilham. Ustaz pengen poligami tanpa masalah, baca surat Nuh sing loba istighfar, tapi jero pas inget di imah istighfar banget sakit yang poligami maksudnya. Siap. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Terus Qultu astaghfiru rabbakum fa innahu kana ghafara. Terus 11. Iya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada. Mesti ampuni hujan turun. Terus hujan turun mah tiris, hawana yang kawin kan. Terus tafsirna eta mah terus dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Seri, nah apa seri? Sok. Berarti ahli tafsir. Saya setuju dengan tentang dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Rumusnya sederhananya, mencinta ditolak istighfar. Mana pantas tuh menang si eta? Kan orang sok sirik mun ke lembangan di mall. Lalakina goreng gitu. Mana nu goreng ahlak? Si itu mah goreng wae menang nu geulis. Sampai dituturkeun teh soca daging jadi. Naon gitu? Eta si Aa teh salah. Dan jeung manehna cantang tuh pantas atuh. Mungkin orang ini punya amarah rahasia. Udah lain banget. Maka perempuannya kalau dandan tolong kosmetiknya jangan dihabiskan di wajah, dimakan sebagian biar cantiknya dari dalam. Lain ukur camrok banget. Kita sih kebendaan, persoalannya itu. Jadi nggak nyaman ketika mencintai itu bosen karena fisik cangkang gitu loh, bukan ruh. Maka cintakan rasa cintamu hanya kepadanya, nanti Allah cintakan apa yang kau cintai sebelum mencintai. Allah cintakan kepadamu karena Allah banyak stok cinta-cinta yang layak untuk hambanya, paham? So ke Allah geura iya kana budu ya kana stain deet ayatna ge sing bener lah ibadah istighfar kah benerkeun istighfar eta janji Allah hujan diturunkan tiris tah nya karunya nu can boga pasangan mun tiris kanu naon sok emang selimut bisa hamil tuh bisa tapi kadituna memperbanyak anaknya keturunan ya eta pesanan dalam mentak seuri nu macan oge. Kenapa? Allah mau ngomong secara langsung tapi jelas filosofi sopan ngomong teh. Jadi bukan masalah cinta ditolak ini, niat mencintainya karena siapa? Karena orang itu atau karena Allah? Teta nulungiti orang mah teu nyarek lain nyarek karena fisik kan dianjurkan, tapi agamanya diperhatikan nggak? Nya nu ngeunah mah sok ibu saya kasih pilihan bu biar nggak ngantuk. Ibu mah kan pilihan choice ya, rek milih salaki nu mana? Nu hiji kasep gagah suspek atletis punya harta pangkat kedudukan pinter ngan ayangana pedit jeung diamek simpen heula nu eta pilihan pertama A. D goreng batut hese dijelaskeun beungeutna berminyak jerawat unggul terus hese dieditna beungeutna teh miskin geringan kabisa ngan bager jeung soleh sok rek milih nu mana saya ngomong sesuai ayat lebih baik hamba sahaya tapi beragama. Sok ibu kela ibu bola bu rek milih nu mana nu anu be kela teu jelas B D sada kamarana karep ayeuna teh nu mana kasep gagah atletis punya posisi
kasep bager soalnya di mana barangna KBG yang jika Rasulullah boga salakinya geus jiga Khadijah can eta masalah nama urang bandingkeun efekna loba nu geulis carurhat kana DM ningali salakina kasep kunaon ente Bu bisa curhat gitu saat gede ambek jeung pedit da jalan-jalan ka mall ge ngabatin nyabak daster ya masih ada kan di rumah ngapain beli sampah jadi itu sementara kebutuhan perempuan itu ada 70 saya hitung ngan mau ditek-tekan hiji-hiji lila nggak seglobalna perempuan tuh kebutuhannya satu yang paling urgent belanja betul Bu sesana genep salapan kan 70 nu paling utama balanya sesana genep ya 70 kurang hiji itu mah orangnya ya jadi hati Ustad kasep nama kasep salaki abdi teh beunghar mobilna halus diantara babaturanana ulin ka mall nyabak ieu teu meunang karena gede ambek jeung pedit ngabatin nu kieu ge jiga wadah uyah terus ibu kumaha ngabatin Ustad mending nu jiga Ustad we untuk kasep tapi kan gentle dan ngangenin bedakan akhlaknya memang goreng hese dijelaskan hese diedit banget nak geringan berminyak awak bisa tapi kan soleh jeung bager hayang kemana we diantar cubak-cabak tara dicarek nyabakan baju di pasar baru mama karena soleh mama mau ngeunah teh kana hatena mau ya bae goreng ge tapi kan nya mau ya mau berapa satu aja jangan satu semua aja ngeunah teh kana hatena ngeunah teh kana hatena semua aja sok ari aya artos mah kan miskin yang minimal ngeunah kana hatos ya teh eta rahasia loba lalakina biasa-biasa tapi mampu menyamankan lawan pasangannya da awewe nemanangan kenyamanan atuh kan sage ngaran awewe atuh Epi emang pika sebelum ya jadi masalahnya mah sederhana tema kita malam ini mah bukan cintanya yang ditolak Allah yang menyengaja menolak cinta itu karena mencek Allah bogoh mah bogoh we tah main remote nanya teh saya memindahkan channel emang si Teh Ami langsung nerima henteu kurang nawe neuk kan jawabannya ke saya nah YouTube bahasa di Unisba ditanya ke MC kenapa Teh Ani mau sama Ustaz Devi pede jadi giungeun gitu mes-mes datang itu teh yang kemudian membentuk alarm biologis sekali leungit kehilangan kan saya mah bawang nanti baheula atuh di beka resep nyokot nyere tiap balik gawe cepretan sampai rujiteun ka urang teh tapi rutin istiqomah sahapeun nyerana make tikotok mana nanti geus beurus coba bau meureunnya sampai amit ka urang teh meningali teh tipe berangkat saya pakai ayat jangan terlalu membenci besok kamu mencintai dibere gering tak ku Allah urang teh nanyakeun sia ka mana si pika sebelum cenah cie kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga dibikin benci dulu komo nembe kanyiduhan mah antepkeun asli sok jadi lain orang kenyataan mah jadi tolong dekati yang maha menyatakan yang punya kenyataan saha entak Allah ngeluarkan ayatnya jangan terlalu membenci jangan bersikap tidak adil
memutuskan hukum karena kebencian. Ternyata si eta teh nu dipikeun ngewana baheula tasa nu ngarubah hatena teh saha? Percaya ka Allah? Jadi rubah sikap totally dulu ke Allah, nanti Allah datangkan cinta yang pantas untukmu. Teu nganyatakeun ge itu nu nganyatakeun. Aslina wani diriungkeun. Maka frustasi lawan ku prestasi yang sesungguhnya adalah in kuntum tuhibbanallah fattabi'uni, ikuti orang-orang yang dicintai Allah bagaimana mereka cara bercintanya. Julaibib teh kasep kene maneh mun dicaritakeun mah Julaibib teh tukang sasapu masjid cicing lagi di juru mun ngaji teh minter marbot urang mah apa atuh da aku mah bubuk gorengan direan ku Nabi karena konsistensi dia. Bib sekawin can sanu hoyongan ka Nabi ya Rasul apa atuh da aku mah ngilu-ngilu geus salat ngilu ka mana Rasul yang kawin bu hayang atuh ya Rasulullah ayo ngilu nuturkeun ngan Nabi taat ketrok dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khas suara Rasul. Hei Rasulullah, dengan senang hati, ada apakah gerangan? Hei budak ibu sekawin can seneng dong disangkanya Rasulullah nu rek ngalamar. Urang mineng nganter nu rek PDKT urangna nu disorotna kasep dong nya. Oh GR psikologna teh Ustaz Evi henteu bu ya rencangan nuju ikhtiar milawi jodoh manawi bahan katampi ibu gaduh putri nu teh acan nikahkeun ke urang taros heula putrana tadi mah rek langsung narima urang padahal urang mau barang kan tapi budakna soleha. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menyatakan sesuatu, tidak ada alasan untuk aku menolaknya. Maka kalau cinta dasarnya kemusyrikan, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna, itu sama dengan memaksakan cinta lalu cinta itu terwujud tapi itu murtad kepada Rasul karena tidak mengindahkan pernyataan Nabi akhirnya menikah. Dasarnya iman hatta yu'minna sehingga dia beriman gitu loh, bukan diterima atau tidaknya cintanya itu dasarnya iman nggak mau diajak ke surga nggak. Lain ukur rumah tangga di dunia dalut oge istri nama ke neraka. Lut aja istrinya ke neraka loh. Jangan sampai kita mencinta menyatakan cinta seperti diterima tapi di akhirat tempatnya berbeda karena visi misinya beda. Loba nu rumah tangga awet rajet karena tidak ada agama di dalamnya. Jadi bukan menyatakannya cinta ditolak, Allah yang bertindak. Jadi ketika terjadi penolakannya pun itu cara Allah menolak cinta yang kau maksud supaya tidak musyrik. Nah yang paling asik bercinta saja dengan Allah, nanti Allah datangkan cinta yang layak untukmu. Asli ngeunaheun urang membogohan jeung itu jeung ieu bae mah da jahiliyahnya. Kono asa geulis gapruk, tiba-tiba kan teu nyangka panggihna teu lilat nung budak ayeuna teh ani. Oh iya jodoh urang mah walaupun ya masalah mah ya weh dengaranna ge rumah tangga mah kabeh ge diajar ya tong boro masalah perasaan masalah. Anak saya paling gede nanya ya biaya pernikahan berapa, apa teteh kamu teh baru SMK kelas 1 juga nanya-nanya biaya pernikahan mau nikah? Enggak, pengen tahu aja. Nah saya seleket karena masalah rumah tangga kolot curang teh nanya-nanya biaya pernikahan. Pokoknya mah nepi ka ayeuna ayah kasih mama nyicil tiap balik ke can lunas kan tiap hari menafkahi ya. Jadi menikah mah perjalanan panjang, makanya jangan salah menentukan sikap di awalnya. Mau menyatakan sikap itu karena Allah atau karena oleh, karena cantiknya, karena keturunannya, karena posisinya, atau karena apa? Termasuk mau masuk Islam juga saya suka tanya orang yang mau masuk Islam teh karena naon ya asup Islam teh? Karena cinta Islam, karena cinta yang ada di dalam Islam seperti mencintai perempuan Muslim. Ini harus diluruskan dulu. Mungkin mun si eta teu memuaskeun maneh, loba nu kaluar di Islam karena salah niat ketika dia menyatakan keislamannya. Jadi cinta itu jangan sempit, artinya apapun cinta nu tadi itu ada lapannya. Ayah, bapak-bapakmu
anak-anakmu, istri-istrimu, kendaraanmu, rumah-rumahmu, perdaganganmu, bla bla bla. Berarti cinta teh banyak. Karena saya menanamkan rasa cinta. Berani nggak malam ini menyatakan cinta ke Allah? Ya Allah, izinkan aku mencintaimu dan izinkan aku mendapatkan cintamu. Doa anak sok sebelum tanya jawab biar tersep di pikiran dan masuk ke hati. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa cinta untukmu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk, seperti cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa amal ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku amal yang dengan amal itu aku mendapatkan cintamu. Wa amal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk wa amal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka. Ya Allah, jadikan rasa cintaku kepadamu ij'al hubbaka ahabba ilayya, lebih dari cinta kepada apapun, min nafsi wa ahli, termasuk cinta kepada diriku sendiri dan keluargaku. Ini dibuktikan oleh Ibrahim, tinggal istrinya ditinggalkan karena takut tenggelam dalam cinta yang salah. Anaknya diuji kalau Cina dipunci, sangat cinta ke anak. Artinya pesannya ketika kurban, sembelih rasa cinta yang salah itu, bukan anaknya. Mencintai anaknya karena Allah, mencintai anak tidak karena Allah. Banyak anak yang masuk neraka karena kasih sayang yang salah. Hayang itu pangmeulikeun, hayang ieu pangmeulikeun. Banyak suami yang ngagebruskeun salakina ka neraka. Dia aja salah, cik perhatian tuh. Banyak istri yang kemudian protes di dunia nama babe, I, sweetheart, bla bla bla. Tapi di akhirat nyebut nage kesalahan kita si terkutuk karena dia tidak mengajarkan tauhid. Ada satu bab ini pelengkap saja. Mayit disiksa gara-gara tangisan ahlinya, kenyambung. Nu maot disiksa gara-gara cerik anak istrina. Kenapa disiksa? Bukan nangisnya, nangis protes ke Allah terido ku kejadian eta. Diprotes takdir itu yang kemudian si mayit disiksa. Gimana ngajarkan tauhid tuh ke pemajikan mana? Maka ada ayat ku anfusakum wa ahlikum, paham? Ini berat dari rasa cinta itu, rasa cintanya ada tauhidnya nggak di dalam. La ilaha. Oke Pak MC, berikan kesempatan ini bagi yang penanyanya bagus, serius ya mah terakhir. Ada voucher umroh ya? Siap, alhamdulillah Ted. Untuk ikhwafillah yang hari ini siap dengan pertanyaan terbaiknya akan mendapatkan voucher umroh. Jadi di bawah tadi yang 2 bis tekadengeun merenya. 3 bis Ted. 3 bis di Sindang Laya ngaja Ibu Betty dan majelis taklimnya, semoga jadi motivasi bagi yang lain. Sok ngaji mah rek ngabring ka ditu bring ka dia. Jigana ieu komunitas bring ka ditu bring ka dia. Alhamdulillah. Ya, Bu Betty tadi ya 13 alhamdulillah. Nah, kepada wafilah semua, Ahwat, Iwan yang kira-kira ada pertanyaan sangat luar biasa, jangan standar kata Ustaz juga, bisa mendapatkan voucher umroh 1 juta. Kita bagi 2 Tat. Terus pertanyaan yang ringan-ringan aja juga dapat hadiah dari sponsor kita yang lainnya. Silakan. Yang dekat Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Mah kalebet buka sendalna. Siga punten assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Sok. Ben awal Pak Ustad, jadi ada satu keluarga. Ada satu keluarga. Satu tapi keluarga gitu. Keluarga punya 5 anak. Punya 5 anak. Udah meninggal, 4 cewek. 3 anaknya udah meninggal. 5, enggak, ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal, oke. Nah, satu bungsu, si bungsu teh cowok dan kakaknya cewek. Suatu hari teh si pengasuh bungsu mau nikah, tapi nggak sebelumnya tidak diridhoi sama ibunya. Tapi maksa terus. Ini pengasuh bungsunya, yang mau menikah itu yang pengasuh bungsu. Terus pas udah nikah, sampai hampir lupa sama ibunya. Apakah itu dosa nggak Pak Ustadz? Siap, tapi udah menikah?
Jadi waktu proses ke arah pernikahan ibunya nggak setuju, tapi akhirnya menikah juga. Tapi nggak kawin entah budak teh pernah menggihan kolotnya. Doraka aslinya doraka. Dan bukan masalah tidak setujunya, nggak jadi takdir nggak kawin mah. Saya juga seperti itu. Ayah mertua saya nggak saya di walian ku kakak yang paling besar atas dasar kesepakatan, karena bapak nggak paham daripada budak jarinah kan koncina bae lama gitulah standarnya. Saya kawinkeun bapak sampai anak saya yang pertama lahir, tapi saya berusaha menemui dan Allah nanti yang melembutkan hatinya. Nah emang ngeste di satu tujuan sehingga nu dendam nggak kalau teh mau barokah sia pernikahan gitu mah bejaan karunya aslina bejaan pangbejaan teh tepungan si mama kayak karasana mah geus kalau sudah tiada baru terasa. Kama qala Roma Irama pidang dutihi, hadis riwayat Oma Irama dina dangdut. Eta fakta sakit tahu kehilangan tuh, apalagi kehilangan orang tua indung deh kan si bapak nama seueuhnya doraka mang bejaan. Aya tuh jelemana di dia. Sok ini ada kertas kasih voucher. Nah ini izin bertanya, diizinkan lah. Pak Ustaz, sebentar lagi kan kemerdekaan cuk soho. Emang harus merdeka. Lalu bagaimana cara menjalankan kemerdekaan? Kemerdekaan itu. Apakah harus gitu? Aku teh ikut lomba jadi bencong sambil main bola gitu. Sok resep mah. Siapar ya mah tukang ngedit. Atubar bari nage teu naon kan? Yang aku takutkan di perlombaan memperingati hari kemerdekaan teh tong alay tong lebay. Kemerdekaanna dicabut ya. Syukuran mah lain kitu. Perlombaan balap karung menang tapi ti imah ka masjid masing-masing mal subuh sing arajelang juga pocong. Eta syariah lomba balap karungna jadi ku RW teh nya sok lomba balap karung beda versi on the spot. Sabaraha peserta 10 imah dengan jarak yang sama simpenan jam 3 subuh finishna di masjid. Sok make CCTV bere tahrim di masjid starna as-salatu khairum minan naum langsung asupan karung jeleng keren gak? Kreatif atuh supaya bernilai ibadah sok geura insyaallah riweuh bapak-bapak di kuciran di dangdanan cina marahin bola make daster kumaha maot keur kitu budakna wirang bapak aing maot kerja di bencong. Suho timah dengan ahlan namang maut keur balap kerupuk nya dengan ahlanya keur palebut duit anu hideung teh dina jeruk mautna keur lamedong maut mah keur sujud keur ruku. Ada ayat perlombaan ada pastabiqul khairat eta ayat perlombaan berlomba-lomba dalam kira-kira itu baiknya dah teman tuh bisa bohong. Kalau ragu tinggalkan ya, kalau ragu tinggalkan. Sok perlombaan mah panjat pinang haram, pinang dulu baru panjat ya. Siapa tuh balik pertanyaan tuh sok barek kikituan mah nanti tanggung jawab ya. Sok ada lagi sok ahwat hiji ahwat teriak ya kalau ahwat. Ahwat ada mana yang mau nanya itu dat mana semangat sekali dat ya sangat ya makin mik atuh ame kadenge sok teriak aja lah ya silakan Bu kadenge tolong dibantu ya diam ya. Waalaikumsalam nyunggan lagu naon siga nelpon ke radio atuh sok Bu bade naros naon.
Siapa yang siap menikah teh? Sudah ada calonnya. Nges aya. Kajebak ku kata siap nges aya, matak siap ke lain rek ka maneh lain. Terus kumaha teh? Apa? Kakaknya cowok-cewek. Ngarung hal meureun. Ini mitos ini, misteri nu atos. Yang jadi masalah iya kawin teh entong dihalang-halangi kan kemana kawin saja terus si tetehnya udah punya calon belum? Oh, jadi bukan merunghal, bukan. Apa itu merunghal? Merunghal teh melewati, melangkahi. Alasan teteh menghalang-halangi tahu nggak? Yang teteh rasakan ketika teteh mau menikah, mama udah setuju, calonnya udah siap, tapi si teteh sok ngarudetan wae. Apa nggak alasannya, Pak? Kawin we cek urang mah. Kecuali mesti tetehna bogoheun ka calon urang, kan bisa aja kemungkinannya banyak. Tetehnya udah yakin kalau itu calon imam. Si mama ridho. Yang geus ridho kolot lain ridho teteh. Saha teh? Si bapak sok pangaruhan ku si teteh. Nya lancek biasa sok bisaan mangaruhan kolot. Si papana beres ATM cina sare. Ame teu pangaruhan. Ni riweuh aing rek kawin rek riweuh. Tetehna cina panggih kayak diomongan. Sok teteh mun rek kawin dipersulit resep teu. Ieu adi supaya teh salamet ke sanu ngomongna. Aya teh si tetehna di dieu. Rumahna bawa ka dieu. Kagok kami ngobrol jeung keluargana di dieu. Nges satu isi mama ridho mah naon sih? Stong digedengnya si teteh mah. Cok sok tahu. Tah ieu teh jelema mah sok nyanyahoanan. Naon mah ka urang deui iraha. Nya wajar sawaktu-waktu mah nya. Teteh nikah aja. Nikahna ulah karena teteh karena Allah udah. Kan kita lagi ngebahas itu. Jadi kalau bukan karena Allah nggak selesai. Tetehna bogo kasih eta calon. Hah? Nyangis. Tong sieun moal lila lah. Derkeun. Wanikeun. Sok. Saya tanyanya bising pikiran saya salah. Setuju nggak kalau dia cepat nikah? Tuh nu jomblo wae setuju. Sok baik tuh si teteh di demo ku sakieu sok. Tah pendukung loba tah. Bejakeun na si teteh. Ya, siap. Siap geus tong di demo lieur. Si teteh mah lain mempermudah si teteh mah. Untung tuh jadi lurah si teteh tah. Menjadi lurah KTP hese. Yang geus lah didoakeun Allahumma yasir wala sing dipermudah onang Pak Epi nya mau nikahnya bejakeun ka si bapak tong sok kapangaruhan ku si teteh beres ATM cina sare si bapak sok mana deui lalaki deui kalau deui tah sok kumaha MC semangat pisan eta Kang nu mana Kang Ustad Bapak Peci siga selebet siap. Waalaikumsalam. Jauh san aja ka dia juara san tuh di halaman si teteh teh bising ka pangalaman sok kumasan
Islam Nusantara. Nah, kung mik make mik mang, ame kadengeun ku Nusantarana. Gimana cara menyikapinya gitu? Ulangi pertanyaannya kan tadi sawalnya teu make mik. Apa? Di Indonesia ini kan sedang ada isu tentang Islam Nusantara. Gimana cara kita menyikapinya gitu? Ya udah gitu. Ya mah udah ngobrol jeung Teteh. Teteh nu apa nu karieum? Islam Nusantara teh asana eueuh nya geus anggap eueuh atuh. Kemana Islam Nusantara urang nyeun Islam Jumberung. Karena kita bagi abik itu kan ngalieurkeun teu nanaon sih. Nanaonan. Nah, eta jawaban. Ning nyaho. Antep. Wes sampai kaplokan. Apa urang ge? Ngan anggap eueuh ieu. Da dijieun teh keur ngariutkeun, umme urang teu fokus ka Allah. Antep kan da Allah ge apalun, antep ke mualilan kitu mah. Doakeun sing harasup surga, tapi ayeuna keneh. Salat diganti ku bahasa Indonesia geura kumaha aya teh? Nya, aya nabina orang mana? Mun nabina orang Garut mah pek teh teuing. Riweuh nya, geus tong ngabawa riweuh san. Nya engke aya Islam Cicalengka bla 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 riweuh. Nya, nabina Nabi Encun. Sok mana deui lah. Slowly but sure tuh akhwat lagi cok sebelum sabah maka Teteh Waalaikumsalam so naon ieu teh ceu dunia akhirat siga Rita Sugiarto kekasih dunia akhirat dijumpai kira sing bentes kieu ainanya kudu tegas kieu darawat kudu kitu tegasna teh Ustaz kan ini dunia akhirat teu nyaho beremik lah karunya tarikannya tukang dawet sok beremik panitia tuh karunya sok ge diandaran dagoan nepi ka cangkeuh taya jangan tukang dah tuh dunia akhirat di mana teteh ke di mana nya mana jodoh geula make mik da jodoh teh meureun boga jodoh ge mikan mah teu rame tah mikna heula nu penting mah lain bab jodohna tengeunah boga jodoh mikan kunaon lalaki itu teh sok tarik karena deket ka mik sok ngobrol heula sok kadon pasea rek nanya wae pasea komo rek rumah tangga sok kumaha sok rek ngajleng pek sok besau aduh aing mah nggak saya ngobrol atuh jeung babaturan jadi lalajo nu ngobrol sok geus ngobrolna sok mau nanya tidak tadi apa sok mau orangnya ditanya sok kalau kita nggak ditemuin di dunia kan katanya pasti di akhirat. Nah kalau orang itu masuk neraka gimana jodohnya teh? Edan pertanyaan ekstrim nggak tong ngebrok di masjid ini keren ini palingan awak persiapan pertanyaannya jadi orang teh kan ada jodoh-jodohna waholaknakum ajwaja tapi ada yang mati muda wafat masih belum menikah tapi dia teh asup neraka
Kalau di akhirat kan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annallahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha walahum fiha azwaj. Fasilitas surga itu di samping mengalir sungai-sungai, buah-buahan, bla bla bla, termasuk aku berikan kepada ahli surga kabar berita dengan mereka mendapat jodoh-jodoh baru. Bidadari-bidadari surga kalau buat laki-laki, kalau buat perempuan bidadara-bidadara, artinya laki-laki yang ganteng. Nah sekarang ya nges di dunia temenang jodoh, terus mana asup neraka, jodohna kumaha Ustad? Kayak orang yang hadis di neraka ya KUA tuh. Ting atuh ce da ka neraka ge mung orang mah. Ce yang saya baru temukan tentang ayat jodoh itu kaitan nanti di akhirat di bab surga. Di neraka mah boro-boro mikiran kawin meureun mah. Nu aya yang keluar di tempat etanya. Bener ya? Jadi saya nggak tahu nasib mereka yang di neraka teh masih kepikirannya asup neraka kawin gitu. Ya saya harus jujur, yang saya baru dapat ayatnya di Al-Baqarah itu wabasyiril ladzina, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman amanu wa amilus sholihat, karena amal soleh mereka annalahum jannah, bagi mereka sungguh disediakan surga min tahtial anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kullama rujiku, apapun rezeki yang ada di surga, minha kullama rujiku minha min samaratin rizqan qol, sampai ahli surga kaget, nah cenah ya sungai ya buah-buahan, qalu, dijawab hadzal ladzi, ini buat kalian rujikna min qablu, dari rezeki yang kau tanam berupa amal, jadilah seperti ini, janji Allah mutlak benar. Rujikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwaj, karena kebaikan amalmu jodoh-jodohmu pun aku beri lagi. Jadi di akhirat mah mayati mulu. Eta yang saya dapat. Kalau fasilitas neraka mah nya eta we si duru. Ahli neraka dikawinkan yang ahli neraka. Ada kalau yang dua-duanya masuk neraka ada wamra'atuhu hamalatal hatab. Dua-duanya ini suami istri masuk neraka. Nya atuh jauh teuing berpikir di neraka kawin mah. Nya kawin jeung saha? Nya jeung saha nu ngawinkeunna deui nya. Kitulah teh. Ya. Makasih Pak Ustad. Oh, sama-sama. Sugan karek dituluykeun. Ya, muhasabah ya. Kenapa jodoh kita terlambat? Kenapa menolak? Kenapa menyatakan cinta? Penolakan teh nya da geuningan lupa-lupa. Lebih baik kita temenan aja. Ya, anger nolak eta teh. Tong GR. Kamu tidak aku tidak lebih baik untuk kamu karena kamu lebih baik untuk aku. Anger nolak eta teh, tong ngajebak ku kata-kata. Lebih baik kita temenan aja, mending kakak-kakaan. Adi aing geus loba teuing cai. Yang geus tahu diri lah, ame teu ditolak cinta mah datangan Allah yang Maha berkehendak ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfirli dalamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, ya Ghaffar ya Qahhar ya Jabbar, ya Azizul Hakim ya Fatah ya Alim. Ampun ya Allah, kami tidak pernah tahu kapan ajal kami tiba. Makanya kami berikhtiar semampu kami, itu pun tenaganya pun darimu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ampuni jikalau kami jarang mengindahkan panggilanmu. Terima kasih malam ini kami diberi serta hidayah untuk kami melangkah menuju ridhomu ya Allah. Jangan kau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekedip mata. Kami tak berkuasa atas diri ini. Ampuni segala pekat, maksiat, dosa, dan noda masa lalu kami ketika kami sering meninggalkanmu dan melupakanmu ya Rabb. Ampuni jikalau pikiran ini sering berburuk sangka terhadap kenyataan yang Engkau berikan pada itu ujian, sehingga kami sering berburuk sangka kepada ketentuanmu ya Allah.
sehingga jadi seperti ini nasib kami. Padahal tidak ada buruk dan tidak ada keburukan dari ketentuanmu. Fahamkan kami terhadap agama, supaya kami menjadi arif dan bijaksana menjalani ujian yang Kau bebankan kepada kami, supaya kami menjadi lahir orang-orang yang bersabar dan orang yang bersyukur atas dasar kefahaman kami. Ampuni dosa kami yang terasa dan tidak terasa ya Rabb, besar dan kecil, sengaja tidak disengaja, sadar dan tidak sadar ketika kami melakukannya. Kami tidak tahu apakah subuh nanti kami masih dibangunkan. Ampuni kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ampuni dosa pikiran, dosa perbuatan mata ya Allah, yang mungkin banyak orang yang tersakiti karena lirikan sinis mata ini ya Allah. Terlebih mungkin orang tua kami juga pernah tersakiti dengan pincingan lirikan mata ini ya Allah. Ampuni jikalau mata ini pernah menyakiti orang yang melahirkan kami, orang yang menyayangi kami, ibu kami. Pernah kami minta sesuatu kepadanya lalu tidak terpenuhi karena ketidakberadaannya ya Allah. Lalu mata kami melirik sinis kepada orang tua kami sampai ibu kami sakit hatinya, tapi tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya. Tapi Engkau tahu hati orang tua kami pernah tersakiti oleh sikap kami. Tapi yang unik dan lucu, Engkau tidak butuh, Engkau tidak butakan kami dengan sikap itu. Ampuni kami ya Allah. Kalau itu bernilai maksiat, jangan butakan mata hati kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampuni dosa mulut ini ya Allah. Jikalau mulut ini sering menyakiti, mencaci, mendeki, menggibah, memfitnah, sum'ah, ingin dipuji, ingin dapat dipercaya oleh orang lain, sampai kami menghalalkan segala cara supaya kami dilihat indah oleh manusia tapi tidak indah di matamu ya Allah. Terlebih ampuni jikalau mulut ini pernah membentak, berkata kasar kepada kedua orang tua kami. Pasti itu terjadi ya Allah. Sementara dengan ilmu yang kami dapat ternyata wala taqul lahum ma'uf, berkata saja tidak boleh. Ya Allah, ampuni jikalau ada orang tua kami yang sakit sampai malam ini gara-gara tersakiti oleh ucapan kami, oleh mulut kami, oleh bentakan kami. Bisa jadi sakit yang sedang diderita oleh orang tua kami gara-gara ucapan kami yang menyakitinya. Tapi Engkau tidak bisukan kami, Engkau tidak bikin busuk mulut kami dengan borok-borok yang Engkau bisa saja memberikan borok mulut atau bau mulut gara-gara mulut kami berdurhaka kepada kedua orang tua kami atau kepada siapapun orang yang pernah kami sakiti dengan mulut ini. Ampuni ya Allah dosa mata, dosa mulut, dosa tenggorokan yang Engkau titipkan untuk kami bisa bersuara seperti ini. Tapi kami jarang bersyukur. Bisa jadi satu ketika banyak barang haram yang melampaui tenggorokan kami, padahal itu titipanmu. Tidak ada manusia yang bisa bikin tenggorokan ya Allah. Ampuni jikalau banyak barang haram yang sengaja kami tengak, kami makan, lalu kami melupakanmu saat itu ya Allah. Padahal kalau kami Engkau uji dengan Engkau cabut pita suara ini ya Allah. Ampuni jikalau kami lupa bersyukur ya Allah. Ampuni jikalau tangan yang sering kami gunakan mestinya untuk takbir, ruku dan sujud, tapi kami jarang gunakan untuk beribadah kepadamu. Ampuni jikalau kami berat dalam takbiratul ihram, berat dalam memberi, berat dalam bersedekah, malah kami sering gunakan tangan kami untuk bermaksiat. Ampuni jikalau tangan ini pernah menyakiti kedua hati orang tua kami. Terlebih ampuni jikalau ada di antara kami yang pernah menampar kedua orang tuanya gara-gara keinginannya tidak terpenuhi ya Allah. Bisa saja Engkau membusukkan tangan kami karena maksiat kami yang terlalu berlebihan dan jarang teristighfari ya Allah. Tapi Engkau tidak lumpuhkan tangan kami ya Allah. Ya Allah, banyak kalau kami main ke rumah sakit yang diuji dengan gangguan pencernaan, gangguan lambung,
dan segala penyakit yang mendera saudara-saudara kami, tapi kami jarang bersyukur. Padahal banyak di perut kami barang haram yang belum tertobati, belum teristighfari, tapi Engkau masih sehatkan kami, ya Allah. Ampuni jikalau kami lupa bersyukur atas nikmat sehat. Ya Allah, ampuni jikalau kami dititipi 2 kaki, tapi sering kami langkahkan ke tempat-tempat yang tidak ada ridho-Mu di sana. Tapi yang jadi kami sadar malam ini, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Kau tidak lumpuhkan kami. Kami masih tetap nikmat berjalan. Terima kasih atas nikmat hidayah yang kami terima malam ini dari-Mu. Kami bisa ringan datang ke masjid, duduk-duduk walaupun pegal, ikhlas mendengarkan kajian. Ya Allah, tetapkan nikmat hidayah ini, ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalaulah tidak ada hidayah ini, ya Allah, niscaya kami sedang apa dan berbuat apa kami nggak tahu. Mungkin kami gelap, hati kami gelap, langkah kami gelap, dan kami tenggelam dalam kegelapan. Terangi hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan sedang sujud. Wafatkan kami dalam keadaan sedang berdoa. Wafatkan kami ketika kami mendapat ridho kedua orang tua. Ya Allah, panjangkan usia kedua orang tua kami. Kalau boleh menawar takdir, biarkan kami yang wafat lebih dulu. Biar doa kedua orang tua kami merata untuk semua anak-anaknya seperti doa orang tua kami untuk kami, sampai dapat nikmat hidayah seperti malam ini. Ya Allah, kalaulah ada orang tua kami yang sedang sakit hari ini, kami ada di sini pun karena doanya. Cabut rasa sakit dan penyakitnya, ya Allah. Apapun penyakitnya, ya Allah. Mungkin sakitnya karena memikirkan kami, ya Allah. Ya Allah, lancarkan pencarian nafkah ayah kami. Berikan rezeki yang barokah untuk istri dan anak-anaknya, ya Allah. Kami takut orang tua kami masuk neraka, atau sebaliknya kami masuk neraka, orang tua kami di surga. Betapa sakitnya hati mereka melahirkan kami. Padahal setiap orang tua tidak ada yang ingin anaknya jadi ahli neraka, ya Allah. Soleh-solehakan anak-anak orang tua kami, termasuk kami, ya Allah. Berikan rezeki kepada kami untuk membahagiakan keduanya. Ya Allah, ingin rasanya tahun ini berkurban atas nama mereka. Ya Allah, datangkan rezeki dari sisi-Mu langsung untuk kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami, berkurban atas nama mereka, ya Allah. Walaupun dengan seekor kambing yang kecil, tapi setidaknya kami berikhtiar untuk mendapatkan ridho-Mu dengan membahagiakan hati mereka dengan surprise tahun ini, berkurban atas nama mereka, ya Allah. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika wagnini bifadlika amma siwaka. Berikan rezeki langsung dari sisi-Mu untuk kami membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, berikan izin untuk kami melihat wajah orang tua kami secara seksama, biar kami paham ternyata keriput kening dan kenyit dahinya itu bekas mengkhawatirkan kami, anak-anaknya takut tidak bahagia seperti malam ini, ya Allah. Izinkan kami untuk memeluknya, mendekapnya, mencium keningnya, berbisik lirih ke telinga, ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami menempelkan pipi kami berbisik lirih kepada kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, hanya untuk memohon ridho dan maafnya. Karena bisa jadi ajal kami lebih dulu menghampiri kami daripada orang tua kami. Kami yakin ridho Allah ada di ridho kedua orang tua kami. Ridhoi kami untuk memeluk, kalaupun itu pelukan terakhir untuk kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berkesempatan mencium kaki kedua orang tua kami, karena kami yakin surga di bawah telapak kaki mereka. Berikan tenaga, kekuatan untuk kami memeras keringat. Dari hasil keringat kami bisa membelikan makanan terlezat, lalu membawa sikap terhebat untuk mencicipi nikmatnya menyuapi kedua orang tua, ya Allah.
seperti mereka mengejar kami waktu kecil, menyampaikan, menghantarkan makanan dari tangan tulus kedua orang tua kami. Ini ikhtiar kami, ya Allah, berikan kesempatan untuk kami memandang kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Saudaraku, bayangkan dari setiap wajah orang tua kita malam ini, bisa jadi ini wajah yang kita bayangkan terakhir pertemuan kita dengan mereka. Bisa jadi sebelum kita pergi di sini itu adalah terakhir kita melihat wajahnya. Doakan semoga Allah memanjangkan umurnya, menghebatkan perjalanan hidupnya dengan lahir dari doa-doanya anak-anak yang hebat. Karena kita sadar ternyata ibu kita tidak pernah kering bibirnya, selalu berbisik lirih setiap kali melihat wajah anak-anaknya, ingin anak-anaknya lahir jadi soleh dan soleha, jadi taat kepada Rabbnya. Seperti malam ini pun, ini hasil dari doa dan ketulusan mereka mendoakan kita di sepertiga malam dan setiap sujudnya. Maka sebut kedua orang tua kita ketika kita sujud, ketika kita ingat orang tua kita tidak meminta banyak dari kita. Ingat, doa anak untuk orang tua adalah doa yang tidak ada hijab, cuman kita malas dan jarang terfikir untuk sesering mungkin mendoakan kedua orang tua. Ma, Pa, aku rindu kalian. Betapa bahagianya ketika orang tua, setiap kita yang mengimaminya, lalu Al-Fatihah kita diaminkan oleh mereka. Yuk mohon ke Allah, yuk, supaya kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, betapa indahnya kalau kami masih diberikan kesempatan untuk qiyamul lail bersama kedua orang tua kami, lalu orang tua kami yang mengaminkan Al-Fatihah kami dan doa-doa kami. Betapa bahagia mereka ketika mereka berdoa, Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata wujud doanya nyata. Sekarang yang mengimami mereka adalah anaknya sendiri. Jangan sampai ketika orang tua wafat, kalau umur mereka lebih cepat hadir mendatanginya, kita yang memandikannya. Bayangkan kalau pulang dari sini, rumah kita dikerubuti banyak orang karena Isya tadi, ternyata orang tua kita diumumkan namanya di masjid. Kita hanya kaget kenapa rumah dikerubuti orang. Teteh tahu nggak tadi mama dipanggil? Wajahnya yang biasa kita pulang dari kajian atau dari manapun itu tersenyum simpul menyambut kedatangan kita, walaupun khawatir dan cemas atas keterlambatan kedatangan kita. Sekarang wajahnya pucat pasi, terbujur kaku, bibirnya keluh dan bisu, kulitnya membeku. Bayangkan, kita menangis keras apapun, tangannya yang biasa memegang dan memeluk kita lembut, sekarang sudah tidak bisa memegang kita lagi. Mah, kangen mah, minta maaf, karena bisa jadi ini yang menghalangi segala hajat kita, seperti tertolak, terhalang, entah itu jodoh, entah itu rezeki. Berjanji untuk membahagiakan dengan sekecil apapun ikhtiar kita, membahagiakan kedua orang tua kita. Belikan sepatu yang terbaik biar surganya tidak berceceran kemana-mana. Sok minta maaf, sok. Allahumma gfirli li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil, ya Rabb. Tak pernah kenal lelah, berani tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Berani menahan haus, yang penting anaknya tidak kehausan. Berani mengurangi tidur, menahan kantuk, yang penting anaknya tidak digigit nyamuk. Berani kadang kotoran kita pun anak-anaknya termakan. Berapa juta ibu, orang tua yang masih punya hutang bekas membahagiakan anak-anaknya. Ampuni jikalau kami anak-anaknya tidak pernah mempertanyakan itu. Nyawanya hampir terancam ketika melahirkan kami, ya Rabb.
Ya Allah, kami rindu menggenggam tangan kedua orang tua kami, biar kami sadar bekas apa kasar tangannya, bekas berjuang keras memperjuangkan kami. Saudaraku, ini bukan main-main, bisa jadi ajalnya tiba malam ini. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikan jalan rizki yang halal untuk kami membangunkan rumah yang indah untuk keduanya ya Allah. Ya Allah, berikan rizki langsung dari sisimu. Kami ingin berhaji dan berumrah bersama keduanya, biar kami yang menggendong dan berkeliling tawaf bersama keduanya. Betapa indahnya ketika hangat terasa tangan kedua orang tua kami kita genggam berkeliling. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, ini kedua orang tuaku yang mengajarkan tauhid kepadamu ya Allah. Sekarang aku hadir di rumahmu bersama keduanya, itu pun rizki darimu ya Allah. Lancarkan rizki kami ya Allah, untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Kapan terakhir jalan-jalan bersama orang tua kita? Berjanji kalau diberi kendaraan yang baru, ajak orang tua kita, biarkan mereka yang pertama merasakannya. Ya Rob, indah sekali malam ini ketika hati kami keras melupakan hal-hal yang penting dan dianggap kecil. Malam ini Engkau ingatkan itu. Ya Allah, yang hadir di sini, siapapun yang sedang punya hajat, ijabah ya Allah. Siapapun yang punya hutang, lunasi ya Allah. Siapapun yang sedang tenggelam dalam masalah, keluarkan ya Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, keluarkan dengan cara yang benar, masukkan dengan cara yang benar, datangkan dari sisimu penolong yang menolong langsung persoalan kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mungkin yang hadir di sini ikhtiar sedang mencari ketenangan, apapun masalahnya ya Allah. Ada yang sedang diuji oleh anak-anaknya yang belum soleh. Solehkan anak-anak yang hadir di sini ya Allah. Tenangkan kedua orang tuanya dengan kesolehan yang Kau beri kepada mereka. Ada yang sedang diuji oleh suaminya ya Allah, lembutkan hati para suami yang hadir, ibu-ibu di sini. Semoga suaminya menjadi imam yang membawa siap keluarganya ke surga. Mungkin ada juga yang sedang diuji oleh istri-istrinya ya Allah. Ya Allah, soleh-solehakan ya Allah. Berikan hidayah kepada siapapun yang belum dapat hidayah. Hijrahkan siapapun yang belum berhijrah. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri samsika abadan abadan birahmatika ya rahman rahimin. Ya Allah, cahayai hati setiap kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau mencahayai bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya merata ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saudara kami di Palestina tidak senikmat kami malam ini. Ada anak kecil yang patah tangannya, merangkak, mati di hadapan mata tulusnya kedua ibunya yang tertembak. Ayahnya berantakan porak-poranda karena kena bom orang-orang yang menzalimi ya Allah. Ya Allah, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Syahidkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami kurang bersyukur jarang melihat orang-orang di bawah kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tidak mustahil yang hadir di sini pun sudah ada orang tuanya yang lebih dulu wafat mendahului kami. Kami kangen ya Allah. Terangi kubur kedua orang tua kami, luaskan barjahnya, berikan nikmat kubur, terangi kuburnya, bebaskan hisabnya ya Rabb. Ya Allah, peluk kedua orang tua kami yang sudah ada di haribaan-Mu dengan pelukan terlembut-Mu ya Allah.
Sampaikan salam rindu kami dengan doa ini. Allahumma ighfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masukkan kelak mereka ke surga ya Allah. Pertemukan di surga yang sama untuk kami memeluknya setelah terpisah lama dengan ajal dan kewafatannya. Yakin bahwa orang tua kita merindukan doa-doa anaknya yang soleh. Semoga malam ini doa kita disampaikan dan tersampaikan ya Allah. Mama, Bapak, maafkan jikalau kami jarang mentransfer doa. Hanya doa anak yang soleh yang menenangkan siapapun orang tua yang sudah dibarjah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, setiap kami dalam genggaman-Mu, dalam kendali-Mu. Kalaulah ajal kami tiba malam ini, kalaulah ajal kami tiba malam ini, kami mohon, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Berwudulah saudaraku sebelum kita tidur, karena bisa jadi ajal kita tiba malam ini. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Allahumma amitna syuhada. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Minta maaf ke istri, minta maaf ke anak, minta maaf ke teman-teman. Bisa jadi ini hak adami yang belum selesai. Hisab itu berat, maka saling memaafkanlah karena itu kebaikan. Rabbana afrik alina sabra wa tawaffana muslimin. Kalaulah masih ada umur besok hari untuk kami ya Allah, kuatkan kesabaran kami serta wafatkan kami dalam keadaan berserah diri. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amala ladzi yubalikuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, malam ini kita bicara cinta. Izinkan kami mencintai-Mu ya Rabb, seperti orang-orang yang mendapatkan cinta-Mu. Ajarkan kami bercinta supaya mendapatkan cinta-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami amal-amal yang dengan amal itu kami mendapatkan cinta-Mu. Ya Allah, jadikan kami ahli tahajud ya Allah. Jadikan kami ahli pecinta salat malam ya Allah. Jadikan kami ahli duha ya Allah. Jadikan kami ahli rawatib ya Allah. Jadikan kami penjaga wudu ya Allah. Jadikan kami ahli sedekah ya Allah, biar kami mendapatkan cinta-Mu. Ya Allah, jadikan kami penyayang yatim ya Allah. Kami tidak sanggup bayangkan ketika ada anak yatim yang ingin jajan, kemana mintanya, sementara hati kami keras, tidak pernah peduli sekitar kami. Bisa saja ada yatim di antara kami. Kami tidak mau menjadi pendusta agama ya Allah. Saudaraku, bayangkan kalau yatim ingat ibunya, ingat ayahnya, bagaimana menahan air mata mereka. Sementara kita yang masih ada orang tuanya suka melalaikan nikmatnya, rasa syukur terhadap anugerah kedua orang tua. Bayangkan anak yatim yang ketika mereka kangen ibunya, kangen ayahnya. Maka ya Allah, berikan kekuatan untuk kami mencintai yatim kami sekitar ya Allah. Berikan rezeki kepada kami untuk kami membahagiakan mereka, orang tua kami dan yatim di antara kami. Rabb, terlalu banyak ternyata kelalaian kami dalam menjalani hidup ini. Kalau malam ini malam terakhir kami, semoga malam ini menjadi kifarat dosa bagi seluruh dosa kami. Ya Allah, maafkan siapapun yang pernah menzalimi kami. Berikan mereka hidayah, tenangkan jiwanya, bahagiakan keluarganya. Guru-guru kami yang memahamkan dan mengajarkan kami menjadi mengenal-Mu ya Allah, muliakan kehidupannya ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Ya Allah, kami jadi rindu Rasul kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tanpa beliau diutus dengan kehendak-Mu, mana ada indahnya malam ini. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Rasul-Mu Muhammad. Ya Rasul,
Izinkan kami melihat wajah-Mu dan bersama-sama di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, dengan ketulusan dan keikhlasan-Mu kami bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya ikhlas, nikmatnya bersaudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kami rindu Raudhah. Izinkan kami, kehendaki kami untuk berkunjung ke Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk sekedar menyapa dari dekat kepada kekasih-Mu Waliyullah Muhammad Rasulullah dari dekat di Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah. Mana ada kami di sini bisa menangis seperti ini kalau tidak Engkau ikhlas membawa Islam kepada kami tanpa dengki, tanpa tahdir, tanpa cerca. Ya Rasulullah, ya Allah, kami rindu Rasul-Mu ya Allah. Pertemukan kami di surga yang sama ya Allah, dengan kekasih-Mu ya Allah. Bertemu di Telaga Al-Kautsar, tempat beliau menunggu kami umatnya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada sunnahnya ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada para sahabat Rasul. Subhanallah ya Allah, nikmat sekali ya Allah. Ya Rasulullah, jadikan kami umat-Mu ya Allah. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa. Sampaikan rindu kami kepada Ibrahim yang mengajarkan tauhid utuh kepadamu ya Allah. Jadikan kami sesoleh Ismail. Jadikan istri-istri kami sesoleh Hajar dan Sarah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hijjul Hakim, ya Fatah, ya Alim, ya Rojak, ya Karim, ya Hadi, ya Ghani, ya Mugni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Mohon maaf atas segala kurangan. Yang bicara lebih dekat mulutnya ke telinganya. Berwudu dulu sebelum tidur, karena bisa jadi ajal kita tiba malam ini. Bersyukur kalau masih dibangunkan. Lebih semangat dan giat datang ke masjid, ambil saf terdepan. Minta maaf kepada siapapun, bisa jadi siapapun pernah kita sakiti, termasuk yang paling utama kepada orang tua. Saya Effendi, mohon maaf atas segala kurangan. Jangan lupa bahagia. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.